Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah bergabung di mata kuliah SDM dan kita sekarang akan masuk ke bab tentang penilaian kinerja. Oke teman-teman, silahkan dibuka juga materi yang sudah saya siapkan ya. Oke, mengenai penilaian kinerja. Apa yang dimaksud dengan kinerja? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai atau kemampuan kerja atau prestasi yang diperlihatkan. Konsep manajemen kinerja. Menurut Suller dan Jackson di tahun 2006, performance management adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Jadi di situ ada proses plan, monitoring, strategi, improve, measure atau penilaian, pengukuran ya. Kemudian ada repeat. Repeat itu mengulangi. Terus seperti itu. Itu yang termasuk kategori performance management. Oke, penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lain, bahkan karyawan itu sendiri. Itu menurut Schuller and Jackson di 2006. Manfaat penilaian kinerja. Apa saja sih? Kenapa harus ada penilaian? Karena kita butuh perbaikan kinerja. Jadi terus harus dinilai. Oh sudah achieve, oh belum, kok kurang di mana. Terus proses ini akan terus ada. Jadi untuk perbaikan kinerja. Kemudian untuk penyesuaian kompensasi. Kalau kita sudah bekerja, contoh kita bekerja melebihi jam yang seharusnya. Karena apa? Kita dicek nih, apa aja? Oh tugasnya harus dari mulai perencanaan, kemudian dia harus melaksanakan, kemudian ujung-ujungnya dia harus mengevaluasi, lalu bikin laporan dan segala macam. Ternyata 8 jam lebih setiap harinya pekerjaannya dia. Padahal dia bekerja amat sangat penuh gitu loh, banyak sekali perintilan pekerjaannya. Nah, karena sudah ada penilaian kinerja, oh dia overload nih, oh dia terlalu banyak pekerjaannya. Maka karena tidak bisa dibagi kepada orang lain, mungkin tetap dilakukan oleh orang itu, tapi ada penyesuaian kompensasi. Oh gajinya dinaikin, oh atau ada tunjangan apa, oh atau ada bonus apa, seperti itu. Karena untuk mengganti gitu. Ternyata jam kerjanya orang ini itu di atas rata-rata, melebihi rekan-rekan kerjanya yang lain karena dia dibebani dengan pekerjaan tambahan. Gitu ya. Oke, kemudian langsung penempatan karyawan. Nah, penempatan karyawan juga bisa dilihat dari penilaian kinerja. Oh, kinerja si A ini buruk di bagian keuangan. Tapi ternyata dia bisa menghasilkan, dia bisa ngojok-ngojokin orang, dia bisa menjual. Gitu. Nah, mungkin direlokasi, ditempatkan, dipindahkan tempatnya. Mungkin dia bisa dari teleconference atau dari telemarketing, dia nelponin customer, tidak harus keluar-keluar, tapi dia mulai ditempatkan di situ. Atau mungkin dia ditempatkan dulu di CS, biar dia tahu banget dulu tentang prosedurnya seperti apa, kemudian baru dia ditempatkan di telemarketing, kemudian nantinya dia turun ke lapangan, ke sales, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat lainnya adalah kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Oke, kita tahu pegawai kita jumlahnya segini, totalnya, tapi ternyata penjualan kita kurang karena salesnya sedikit. Maka dari beberapa orang dari kelompok ini kita screening, kira-kira siapa nih yang bisa ditempatkan di sales gitu, di bagian penjualan. Nah, setelah ketemu orang-orangnya dikasih dong senjata, dikasih pelatihan, kemudian juga diagendakan atau dicari pengembangan orang ini tuh kalau dia memang aslinya bukan dari marketing atau dia memang tidak punya background sama sekali tentang bagaimana teknik penjual dan lain-lain, ya otomatis itu jatuhnya adalah pengembangan karena di luar zona nyamannya dia gitu, karena dia dibebani lebih gitu, maka dia jatuhnya adalah pengembangan. Tapi kalau pelatihan seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, bahwa pelatihan itu memang related dengan apa yang dia sudah
apa yang dia sudah emban saat ini gitu ya. Kalau pelatihan, kalau pengembangan berarti di luar zona nyamannya dia dapat tambahan lagi ilmu-ilmu di luar apa yang related dengan pekerjaannya dia untuk mengembangkan karirnya dia di masa depan atau dia diserahi tanggung jawab yang lebih. Kemudian ada perencanaan dan pengembangan karir, kemudian ada deteksi kelemahan proses staffing. Di mana nih, apa yang salah nih? Oh, terlalu banyak di bagian accounting, tidak banyak orang yang bertugas sebagai penjualan. Jadi otomatis penjualannya tidak chip target karena memang staffnya yang kurang. Nah, seperti itu. Kemudian mendeteksi ketidaktepatan informasi, mendeteksi kesalahan desain jabatan, menjamin kesempatan kerja yang setara, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, dan memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Jadi ada penilaian kinerja itu apa, umpan baliknya apa, feedbacknya untuk manajemen gitu, terutama untuk SDM. Kenapa? Si A apakah sudah tepat di situ? Si A apakah sudah dapat pelatihan? Si A nantinya akan jadi apa? Pengembangannya seperti apa? Itu perencanaan karirnya seperti apa? Gitu ya. Ini menurut Weder dan Davis di tahun 1996. Syarat penilaian kinerja ini nomor 1 adalah job related atau mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Kemudian nomor 2-nya adalah praktis. Syarat penilaian kinerja itu harus dapat dipahami dan dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah terstandarisasi. Jadi memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Jadi nantinya tidak pilih kasih karena sudah ada standarnya. Jam kerjanya masuknya jam berapa. Kalau orang-orang telat tanpa alasan atau telatnya lebih dari 3 kali, otomatis ada perlakuan berbeda dengan orang yang selalu rajin. Kemudian kalau capaiannya adalah dia harus mendatangkan closing sales sebanyak 10% dari sekarang gitu. Sekarang targetnya adalah let's say 100, kemudian dia lebih dari target itu, maka otomatis dia harusnya sudah mendapatkan nilai plus gitu. Yang kurang berarti ya tidak chip target, berarti kurang dari seperti itu ya kalau dia memang jobnya sebagai sales gitu. Jadi ada syarat-syarat penilaian kinerja. Jadi enggak yang waton kita, oh anak buahnya karena kita nggak suka karena dia mungkin kecentilan, kemudian kita nilai dia, oh dia jelek nih karena attitude-nya saja. Oke, attitude-nya memang salah satu penilaian, tapi kan kalau orang ini achieve, ya berarti kita harus fair karena ada standarnya gitu. Ya. Oke, kemudian next ini ada elemen-elemen kunci dalam penilaian kinerja. Ada kinerja karyawan, kemudian ada penilaian kinerja, umpan balik karyawan, ukuran kinerja, standar-standar yang terkait dengan kinerja, dan keputusan SDM, juga arsip-arsip karyawan. Ini dari Weder and Davis di tahun 1996. Seperti ini ya, lebih gampangnya kita pakaikan diagram, jadi seperti ini dari kinerja karyawan itu nantinya akan ada penilaian kinerja. Nah, dari penilaian kinerja nantinya akan menghasilkan feedback, umpan balik bagi karyawan, bagi perusahaan, bagi SDM sendiri. Kemudian nanti ada arsip, di arsip si A melakukan pelanggaran apa saja, sudah melakukan pelatihan apa saja, kemudian dia sudah achieve target berapa kali, dia sudah kenaikan gajinya seperti apa, itu dalam arsip karyawan, izinnya sudah berapa kali, atau apakah dia sudah melakukan pelanggaran atau tidak, dan lain-lain. Itu di dalam arsip karyawan. Nantinya ini akan menghasilkan sebuah keputusan SDM, apakah orang ini kalau baru bekerja sebagai karyawan percobaan, masa percobaan, apakah diperpanjang, apakah diangkat menjadi pegawai tetap, atau bagaimana? Ini nantinya akan menjadi satu keputusan SDM. Gitu ya. Nah, penilaian kinerja sendiri itu tadi harus ada standar-standar yang terkait dengan kinerja dan ukuran kinerjanya juga harus jelas. Ini ya elemen kunci penilaian kinerja. Jadi tidak waton kita bikin menilai oh si A
nilainya bisa naik pangkat. Nggak bisa kayak gitu. Naik pangkatnya karena apa? Dia tidak bisa naik pangkat karena apa? Nah, mungkin kalau sebagai informasi buat teman-teman ya, salah satu penilaian atau standar agar bisa naik jabatan ataupun naik golongan di Universitas Al-Irsyad ini, dosen-dosen dan karyawan itu harus lulus juga ngaji. Ada standarnya, ada levelnya. Untuk naik jabatannya segini, levelnya ngajinya harus seperti apa? Seperti itu. Itu boleh ya. Itu nanti kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Jadi tidak bisa satu perusahaan juga waton bikin aturan, tidak dikomunikasikan dan tidak sepakat. Harus ada kesepakatan antara dua belah pihak seperti itu. Itu standar-standar tergantung gitu yang bisa diikuti oleh karyawan. Oke, kemudian ini standar kinerjanya ada SMART ya, yang gampangnya. SMART itu spesifik itu jelas dan rinci, kemudian measurable, dapat diukur. Dapat diukur maksudnya yaitu tadi contoh jumlah keterlambatan dia berapa, jumlah penghargaan dia berapa, jumlah pelatihannya dia berapa, dapat diukur. Kemudian achievable, dapat dicapai. Oh, level ngajinya orang ini harus sampai dengan berapa? Dapat dicapai karena apa? Berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan atasan. Kalau ada satu syarat, berarti untuk orang-orang yang belum bisa ngaji, ya berarti Universitas Al-Irsyad itu mengagendakan kelas-kelas untuk mengaji, mungkin seperti itu. Atau mungkin orangnya nggak harus menunggu, ya dia belajar ngaji kemana gitu. Tapi kan dapat dicapai itu. Dari tadinya mungkin nggak bisa baca, jadi bisa, itu kan satu peningkatan. Ada catatannya tadi di dalam arsip karyawan, ada perkembangannya seperti apa. Kemudian ada result oriented, berorientasi pada hasil tadi. Kemudian ada time frame, itu jelas waktu pencapaiannya dalam berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, dan lain-lain. Gitu ya. Kuncinya adalah kesepakatan antara karyawan dan atasannya. Gitu. Jadi setelah sudah ada kesepakatan, kemudian dibikin satu standar. Standarnya itu berlaku untuk semua karyawan, gitu, baik yang baru maupun yang lama, seperti itu ya. Ini proses penilaian kinerja. Itu mulainya dari mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik dari penilaian kinerja, kemudian menyusun kriteria kinerja, dan mengkomunikasikan kepada karyawan. Jadi kalau tidak ada komunikasi, ini kita bisa menuntut melalui serikat kerja. Gitu. Tiba-tiba mungkin atasan kita atau perusahaan bikin aturan kalau telat 3 kali harus di PHK. Nah, ini tanpa ada komunikasi. Nah, ini serikat kerja bisa menuntut gitu. Karena tidak bisa satu perusahaan bikin aturan semena-mena gitu, nggak bisa gitu. Pasti kalau dia bikin aturan, dia harus juga mengkomunikasikan kepada karyawannya, baik secara tertulis atau mungkin dikumpulkan secara gathering atau mungkin secara informasi secara SMS berantai atau WA grup atau dan lain-lain. Yang penting harus ada komunikasi dan mereka juga harus siap menerima masukan gitu ya. Karena dua belah pihak, tidak bisa satu perusahaan otoriter bekerja semaunya dia, nggak bisa gitu. Karena ini si pekerja juga punya perlindungan, jadi bisa melaporkan kepada pemerintah gitu bahwa sudah terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan A karena begini tidak sesuai dengan undang-undang dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah prosesnya dalam memeriksa pelaksanaan pekerjaannya seperti apa. Kemudian adalah menilai kinerja, dan yang terakhir adalah mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Nah, untuk tantangan kinerja, itu ada kendala hukum, ada bias penilai, ada masalah lintas budaya. Maksudnya kendala hukum itu menurut Weather and Davis di tahun 1996 dan Suller and Jackson di 2006, negara seperti Amerika Serikat itu kan sudah maju dalam mengatur masalah penilaian kinerja secara hukum. Nah, kalau di negara kita emang belum diatur secara khusus.
tapi sudah ada pengadilan hubungan industrial. Jadi semoga dalam waktu dekat itu muncul aturan-aturan hukum yang terkait dengan penilaian kinerja di perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi nantinya akan ada standar secara legal dan secara umum untuk seluruh perusahaan Indonesia. Kalau sekarang kan masih tergantung perusahaannya dan karyawannya ya. Perusahaan A ya aturan A, perusahaan B aturan B. Tapi kalau ini sudah ada seperti ini nantinya akan berlaku secara nasional, secara garis besar. Nanti otomatis aturan yang khusus diatur lagi sendiri gitu. Nah, menurut hukum penilaian kinerja itu harus satu, bebas diskriminasi, kemudian job related, berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya. Jadi harus sesuai dengan kalau dia sebagai CS ya dinilai sebagai customer service satisfaction, rasa kepuasan customer terhadap mereka seperti apa. Dia tidak dinilai dengan berapa jumlah penurunan depresiasi, itu nggak ada hubungannya karena dia sebagai customer service. Beda lagi kalau dia tugasnya sebagai accounting, bagian penagihan, otomatis penilaiannya dia nanti related dengan pekerjaannya dia. Kalau dia itu sebagai bagian penagihan, otomatis targetnya adalah menurunkan tunggakan berapa persennya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau turun tunggakannya berarti dia sudah achieve targetnya. Gitu. Beda-beda ya. Bagian accounting targetnya beda dengan bagian CS. Dokter berbeda dengan bagian accounting dan lain-lain kayak gitu ya kalau di rumah sakit. Kalau dokter ya dinilainya bukan dengan jumlah tagihan, enggak. Dokter lebih ke bagaimana pelayanan si pasien, puas atau tidak dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah valid, sah sebagai alat ukur dan reliable, dapat diandalkan, dan kelima adalah dipergunakan secara adil. Jadi harus harus meliputi hukum penilaian kinerja gitu ya. Ini ada beberapa syarat penilaian kinerja dan umpan balik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang pertama harus didasarkan hasil analis jabatan, kemudian harus standar dan formal, kemudian standarnya harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian dan lain-lain. Seperti ini ya, sampai ke penilaian harus sering dilakukan, minimal 1 tahun sekali dan lain-lain ya. Ini ada syarat-syaratnya, jadi tidak bisa bikin penilaian seenak-enaknya. Kalau penilaian secara garis besar boleh ya, setiap harinya kita kan melihat, oh si A rajin, oh si A tanggap, oh si A itu malas, oh kalau dikasih target deadline itu nanti-nanti, nah itu. Tapi kalau menilai secara langsungnya dan kemudian disetorkan kepada HRD dan lain-lain, itu minimal 1 tahun sekali. Gitu. Jadi tidak setiap hari kita setoran ke HRD, tidak seperti itu. Oke, next. Ini adalah bias penilai. Bias penilai adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Ini contohnya bisa karena efek halo, kemudian kesalahan tendensi pusat, bias karena kemurahan, karena terlalu baik atau enggak enakan, jadinya nilainya jadi bagus atau jadi jelek dan lain-lain. Kemudian bias lintas budaya, ya mungkin karena kita orang Jawa, contoh, kemudian pekerja kita orang Medan, mungkin dia suka ngomongnya kenceng, kemudian enggak pakai basa-basi dan lain-lain, terus kita nilainya dia jelek gara-gara cara ngomongnya kayak gitu. Nah, ini nanti masuknya kategori bias lintas budaya, bukan masalah dia itu melanggar aturan, tapi memang gaya bicaranya, budayanya memang seperti itu, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ada prasangka pribadi juga ya. Ini juga ada merupakan sebuah bias. Jadi mungkin karena orangnya judes, pegawai kita diem aja jadi jarang ngomong dan segala macam, kita sebagai atasan kemudian kita nilai ini orangnya sombong banget nih, nilainya jelek. Nah, nggak bisa seperti itu. Itu namanya bias penilai. Kita tetap harus objektif melihat hasil kerjanya seperti apa gitu.
gitu. Mungkin memang bawaannya dia memang pendiam, gitu. Bukan berarti dia nggak mau ngomong dan kecuali kalau dia udah nggak judes, nggak pernah ngobrol sama orang lain, terus dia juga sama customer juga nggak open, kemudian dia juga tiap kali dikasih deadline dia miss. Nah kalau itu sih beda cerita, itu memang pekerjaannya dia memang tidak efektif atau mungkin tidak perform ya. Nah, itu beda. Tapi kalau prasangka pribadi itu adalah contohnya kayak tadi nilainya ya sebetulnya sih dia achieve targetnya. Tapi karena dia itu orangnya diem aja, kemudian jarang ngobrol, jarang nimbrung, kemudian atasannya ngasih nilai jelek. Nah, seperti itu namanya prasangka pribadi dan itu tidak boleh gitu ya. Kemudian ada efek resensi dan lain-lain. Metode-metode penilaian kinerja ini ada beberapa metode yang umumnya digunakan. Contoh adalah metode penilaian umpan balik 360 derajat, metode skala penilaian atau rating scale method, metode insiden kritis atau critical incident method, metode essay method, metode standar kerja atau work standard method, metode peringkat, metode distribusi dipaksakan atau forced distribution method, metode skala penilaian berjangkar berperilaku atau behaviorally anchored rating scale atau BARS, dan sistem berbasis result atau berbasis hasil result based system. Teman-teman tidak perlu menghafalkan semuanya metode-metode ini, cukup dipahami ya nanti itu maksudnya apa sih gitu. Karena nanti saya kalaupun ujian itu saya tidak mau teman-teman itu pengertian gitu. Kecuali kalau teman-teman ini menulis sebuah jurnal, artikel, kemudian atau skripsi, itu harus persis, harus menurut siapa pengertiannya. Tapi kalau untuk menjawab ujian saya harap teman-teman menggunakan bahasa sendiri ya, untuk bisa menjelaskan ulang apa yang dimaksud dengan metode penilaian umpan balik, dan lain-lain. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk metode penilaian kinerja, yang dimaksud dengan penilaian umpan balik 360 derajat itu adalah masukan evaluasi dari banyak level. Jadi 360 derajat itu seolah-olah tuh semuanya gitu. Di dalam perusahaan, jadi semua orang itu berhak ngasih ikut nilai gitu. Manajer seniornya, karyawan itu sendiri, atasannya langsung, kemudian bawahannya, anggota tim, pelanggan internal, eksternal, semuanya kita libatkan untuk menilai si A, si B, si C. Ini kalau bentuknya adalah metode yang digunakan adalah metode penilaian umpan balik. Paham ya? Semua 360 derajat. Semua orang sekelilingnya dia itu ikut menilai. Oh, menurut pelanggan A internal atau pelanggan yang ini sering itu si A itu bagus karena begini. Oh, menurut bawahannya dia itu ternyata otoriter. Nah, contoh kayak gitu. Itu ada remarknya, ada penulisannya seperti itu. Kemudian kalau metode skala penilaian atau rating scale method, ini menilai karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Jadi ada ratingnya. Oh, ini nilainya 5, ini nilainya 7, ini nilainya 2. Bisa ngaji nggak? Nggak bisa ngaji, 2. Bisa ngaji nggak? Oh, bisa ngaji sama bisa ngajinya pakai lagu, gitu, pakai lagam. Oh, ini kemudian makhrajnya benar, kemudian hukum-hukum tajwidnya juga benar, berarti 7. Nah, seperti itu. Nanti di total berapa nilainya gitu. Kalau sudah mencapai target ya berarti dia bisa lolos gitu. Tapi kalau kurang apa yang harus dilakukan gitu. Faktor-faktor yang dipilih untuk evaluasi biasanya berhubungan dengan jabatan atau job related dan karakteristik pribadi. Tadi yang saya bilang di UNAIS itu ada untuk kenaikan pangkat itu ada salah satunya adalah ngaji ya, tes mengaji. Itu memang tidak berhubungan langsung dengan jabatan. Tapi itu adalah kekhususan yang memang sudah disepakati antara yayasan, kemudian antara universitas dan karyawan sendiri. Semua yang datang ke sini sudah ada di dalam buku panduannya, buku panduannya hak dan kewajiban si pegawai, dan itu sudah di-mention dan sudah disepakati bersama. Itu memang tidak langsung secara job related ya, tapi secara umum itu penting. Karena apa? Karena kita bawa nama Islam. Al-Irsyad Cilacap gitu. Jadi ada kekhususan yang digunakan gitu. Itu faktor-faktor lain gitu ya. Oke, kemudian next kita langsung
ke metode insiden krisis. Ini metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen yang tertulis mengenai tindakan karyawan yang sangat positif atau sangat negatif. Jadi nanti ada catatan khusus, manajernya mencatat. Nanti pada akhir periode atau tiap tahunnya per setiap tahun 1 tahun sekali minimal, kemudian si manajernya atau penilainya itu menggunakan catatan ini bersama dengan data-data lain untuk mengevaluasi. Oh, si ini pernah apa gitu, mungkin sangat negatif sekali karena mungkin dia tiba-tiba apa namanya melakukan sebuah apa ya, mungkin dia berkata kasar di dalam media sosial dan itu dampaknya amat besar, sangat negatif, tapi gimana pun contohnya si dosen ini sudah pernah punya eh, apa namanya penghargaan lain, jadi tidak bisa langsung di-cut atau tidak bisa langsung dipotong atau apa gitu, itu tapi bentuknya adalah catatan. Nah, ini metode insiden kritis, contoh seperti itu gitu ya, biar gampang. Kemudian kalau essay itu penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Jadi penilaian ini tergantung pada kemampuan si penilai dalam menulis. Oh, ini dijabarin tulisannya, si ini sangat baik karena melakukan begini-begini, peningkatannya apa saja, penghargaannya apa saja, dia sudah melakukan apa saja untuk prodi dan lain-lain seperti itu ya. Ini jadi lebih fokusnya itu ke pekerjaan karyawan. Jadi perilakunya itu juga dicatat di dalam metode essay seperti ini. Jadi bukan hanya target achievement pekerjaan rutin saja, tapi juga perilakunya seperti apa. Oh, orang ini kooperatif, mau bekerja sama. Oh, orang ini tidak mau bekerja sama. Itu ada remarknya sendiri. Gitu. Kemudian kalau metode standar kerja, ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar. Sudah ada standarnya, nah dibandingkan. Gitu. Metode ini menentukan standar kerja untuk study time, kemudian pengambilan sampel pekerjaan juga ini diperlukan. Berapa nih contoh standar-standar ini mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata bekerja dengan kecepatan normal. Contoh, harusnya pekerjaannya itu selesai dalam 8 jam. Ternyata si A ini sering molor pulangnya. Karena apa? Nah, dikejar lagi nih. Kenapa? Dicari tahu kenapa. Oh, ternyata dia itu selain bekerja sebagai dosen, dia juga harus berpromosi, dia harus keluar kantor, dia harus pergi ke sekolah-sekolah. Kemudian setelah pergi baru pulangnya dia baru mulai kerja, dia baru bikin laporan atau dia baru bikin materi dan lain-lain di luar jam kerja. Nah, itu kan ada ininya. Jadi ada justifikasi, ada kenapa gitu. Standarnya kan orang harusnya kerjanya dosen selesai contoh 8 jam, pulang. Kenapa ini kok pulangnya sampai sore dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian kalau metode peringkat ini gampang banget seperti kita kayak ranking ya di kelas-kelas di sekolah-sekolah. Jadi penilai menempatkan seluruh karyawan dalam sebuah kelompok, kemudian diurutkan. Mana yang terbaik dikasih peringkat yang tertinggi, mana yang terjelek itu diberi peringkat yang terendah. Cuman ada konsekuensinya atau ada satu kekurangannya itu kalau si evaluator itu nilainya sama. Itu kan pusing tuh, harusnya kan dari contoh 1 sampai 30. Nah, kebanyakan ada di nilai 10, semua ada berapa banyak orang. Nah, kan nggak bisa, harusnya tetap ada 10, ada 11, ada 12, ada 13, harus ada rankingnya kayak gitu. Jadi nggak bisa tumpuk-tumpuk semua nilainya 10 di situ. Kayak gitu. Tetap harus ada, oh si ini menang di laporan dia selalu on time, oh berarti dia rankingnya lebih bagus daripada si C kayak gitu ya. Ini seperti kita kalau ranking di sekolah. Kemudian next kita metode distribusi dipaksakan, yaitu mengharuskan penilai membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kerja dalam sebuah kategori terbatas mirip suatu distribusi frekuensi normal. Jadi ini menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Sama ya, ini perilaku. Jadi fokusnya ke perilaku. Seperti apa? Apakah orang ini yaitu tadi pernah melakukan ujaran kebencian di media sosial, atau mungkin kebencian ngompor-ngomporin teman-teman di tempat perusahaan pekerjaan dan lain-lain kayak gitu ya. Nih, oke. Jadi ini lebih ke perilaku. Nah, kemudian ini ada juga yang menggunakan sistem
berbasis hasil atau result based system. Jadi di masa lalu ini merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective. Manajer dan bawahannya secara bersama-sama menyepakati tujuan-tujuan untuk periode penilaian berikutnya. Dalam sistem tersebut, salah satu tujuannya menghasilkan contoh, mengurangi limbah sebesar 10%. Nah, pada akhir periode penilaian, sebuah evaluasi berfokus pada seberapa baik karyawan mencapai tujuan tersebut. Oke, semuanya. Untuk tahun depan kita akan bikin satu penilaian tambahan yang achieve mengurangi limbah sebesar 10% penggunaan plastik ke kantor. Itu nanti akan bisa mendapatkan bonus atau dia mencapai target. Seperti itu contoh. Nah, berarti mungkin nanti yang akan dinilai baik itu contoh orang-orang yang bawa bekal dari rumahnya sendiri nggak pakai plastik, atau orang-orang yang jarang nyampah dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Itu biasanya harus disepakati gitu untuk periode tertentu. Ini ada resultnya apa? Tujuan akhirnya result itu hasilnya apa? Benar nggak berkurang limbahnya sebesar 10%? Contoh seperti itu untuk works circle-nya gitu ya. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu teman-teman. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa WA ke saya atau bisa juga nanti kita bahas di dalam grup kalau kita pertemuannya offline ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.